Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Suryanto, NIM 2281131448 dari kelas A29 dari kelompok 2. Izin memaparkan tentang wajibnya menghormati orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Menghormati orang lain, mengapa dan bagaimana kita menghargai sesama? Sebelum masuk pada materi, kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum lainnya. Bisa jadi orang yang diolok-olok lebih baik dari orang-orang yang mengolok-olok. Dan janganlah wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah saling mencela, dan janganlah saling memberi julukan yang buruk. Sesungguhnya seburuk-buruknya panggilan, yaitu panggilan fasik setelah beriman. Barang siapa tidak bertobat, faulaika humul zalimun, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berbuat zalim. Mengapa topik ini menjadi penting? Alasan utama, karena menghargai orang lain sama halnya dengan menjaga hubungan baik kita dengan orang lain. Serta dengan menghargai orang lain tersebut dapat menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis, aman, dan tentram di lingkungan kita masing-masing. Apa itu sikap hormat dan sikap menghargai orang lain? Sikap hormat adalah yang pertama menghargai perasaan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain, sewajarnya kita harus menjaga diri perkataan kita agar tidak dapat melukai perasaan orang lain. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Setiap orang lain berpendapat, kita harus mendengarkan, kita harus menghargai isi dari pendapat orang tersebut. Yang ketiga, menghargai hak-hak orang lain. Setiap orang lain itu punya hak yang wajib bagi kita untuk menghargai hak-hak tersebut. Mengapa menghormati orang lain itu wajib? Alasan utamanya ada 4. Yang pertama, dapat menciptakan hubungan yang baik antar sesama. Dengan menghormati orang lain, kita telah membangun hubungan yang baik antar sesama. Yang kedua, membangun rasa percaya. Karena dengan menghormati orang lain, kita dan orang lain akan terbangun rasa percaya satu sama lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan toleransi antar umat beragama, antar suku atau ras. Dan yang keempat, dapat membentuk karakter dan etika yang baik antar sesama. Dengan menghormati orang lain, maka orang lain tersebut juga akan menghormati kita. Apa dampak dari menghormati orang lain? Tentunya dampaknya banyak. Dampaknya pasti positif. Di antara dampak tersebut, yang pertama, dapat membuat orang lain merasa dihargai. Dengan kita menghormati orang lain, tentunya orang lain tersebut akan merasa bahwa dirinya dihargai. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial. Hubungan sosial kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang positif. Dengan menghormati orang lain, maka lingkungan yang ada pada diri kita akan berdampak menjadi lingkungan yang positif. Apa saja contoh sikap menghormati orang lain? Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari itu banyak.
Di antaranya yang pertama, mendengarkan tanpa memotong pembicaraan orang lain. Ketika orang lain berbicara, kita beri kesempatan ia berbicara, kita mendengarkan dan kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Yang kedua, menghargai pendapat yang berbeda. Ketika pendapat kita dengan pendapat orang lain berbeda, kita harus menghargai pendapat orang tersebut. Dan yang ketiga, menghindari perilaku merendahkan, baik dari ucapan atau tingkah laku. Usahakan harus dihindari agar tercipta sikap-sikap yang nyaman, terasa untuk menghargai orang lain. Di mana saja kita harus menghormati orang lain dalam lingkungan sosial. Tentunya yang pertama yaitu di lingkungan keluarga kita. Dalam sebuah keluarga kita harus saling menghormati, baik kepada orang tua, saudara yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Yang kedua, di tempat kerja kita. Tentunya di tempat kerja kita berkumpul dengan orang-orang yang jauh dan tidak ada ikatan keluarga dengan kita. Akan tetapi kita harus menanamkan sikap yang baik antar sesama. Dan yang ketiga, di sekolah ataupun di masyarakat, kita tanamkan sikap saling menghormati di antara teman sekolah atau tetangga dan masyarakat. Apa saja manfaat dari sikap saling menghormati? Manfaatnya tentunya sangat banyak. Di antaranya yang pertama, menyebabkan hubungan lebih harmonis. Ketika kita saling menghormati, maka tentunya hubungan kita akan harmonis, akan baik dengan orang yang kita hormati. Yang kedua, terciptanya toleransi. Dengan adanya saling menghormati, tentunya di situ akan tercipta toleransi yang baik. Yang ketiga, meningkatkan rasa empati dan solidaritas. Tentunya ketika kita saling menghormati, kita akan tertanam di hati kita rasa empati pada orang lain. Kita akan membantu orang lain, kita akan meringankan beban orang lain, akan tertanam rasa empati dan solidaritas. Apa dampak jika tidak menghormati orang lain? Tentunya dampaknya sangat banyak dan dampaknya tentunya negatif. Di antara dampak-dampak tersebut, yang pertama, akan terjadi konflik dan ketidakpercayaan. Dengan tidak menghormati orang lain, tentunya pasti akan terjadi konflik dan saling mencurigai. Yang kedua, hilangnya rasa percaya dan nyaman antar sesama. Tentunya itu pasti terjadi. Sudah mulai tidak percaya pada orang lain dan merasa tidak enak antar sesama. Dan yang ketiga, menyebabkan lingkungan yang tidak kondusif. Tentunya ketika kita tidak menghormati orang lain, maka lingkungan kita tidak akan menjadi kondusif. Akan timbul masalah dalam lingkungan. Kesimpulan terakhir dari materi yang telah kami paparkan tentang menghormati orang lain, intinya dengan menghormati orang lain kita akan menciptakan sebuah lingkungan, sebuah suasana yang baik, yang aman, yang damai, serta harmonis. Oleh karena itu, mulai sekarang kita tanamkan sifat-sifat baik tersebut agar kita menciptakan suasana yang positif, yang baik dan harmonis. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wal-'afwu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.